bagaimana sih sebenarnya posisi dan peran Admedika di industri kesehatan saat ini? Oh ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Safira. Jadi sedikit mengenalkan lagi Admedika begitu ya. Jadi Admedika atau PT Administrasi Medika ini bagian dari Telkom Group, entitas usaha yang bergerak di B2B Digital Healthcare ya, dengan core bisnis utama sebagai third party administrator yang memberikan layanan administrasi manfaat kesehatan untuk para peserta asuransi kesehatan maupun para karyawan perusahaan ya yang mempunyai benefit kesehatan dan juga melakukan claim processing utamanya seperti itu. Tetapi kami juga punya portofolio yang lain di luar core bisnis sebagai TPA, yaitu menyediakan juga berbagai layanan digital health, di antaranya sistem informasi rumah sakit, sistem informasi klinik, bahkan juga sistem informasi puskesmas, dan juga beberapa layanan yang bersifat data analitik seperti itu mungkin secara singkat ya. Oke, artinya ada diferensiasi utama begitu ya dari Admedika tadi seperti yang Ibu katakan. Tapi kalau misalkan boleh kita mengetahui sebenarnya seberapa luas sih jaringan dari Admedika sendiri dengan lini-lini yang lain yang tadi Anda sebutkan Ibu Dian? Oh iya, baik. Jadi sebagai TPA, kami memang menghubungkan antara khususnya asuransi kesehatan ya dengan para penyedia layanan kesehatan atau kita sebut provider kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium, optik ya. Dan saat ini panel provider kesehatan Admedika itu merupakan yang terluas di Indonesia karena kami saat ini memang TPA terbesar di Indonesia. Panel kami lebih dari 9.000 rumah sakit di domestik dan juga lebih dari 40.000 rumah sakit yang tersebar di berbagai belahan di dunia. Seperti itu. Baik. Ya. Tentu saja kan kalau misalkan saat ini kan transformasi digital ini menjadi sangat penting ya di industri manapun, iya, termasuk di industri di sektor kesehatan yang begitu cepat begitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan tantangannya kan pasti ada ya, Ibu Dian. Ya? Seperti apa sih tantangan di lapangan di luar sana? Kalau tantangan ya di luar peluang ya, kita bicara tantangannya dulu ya, benar. Jadi yang saya pahami memang ekosistem digital kesehatan di Indonesia ini sedang bertransformasi begitu ya, menuju ke arah yang lebih digital, menuju ke arah yang lebih terintegrasi begitu. Nah, tantangannya sendiri menurut saya yang pertama memang terkait tadi integrasi tadi, interoperability gitu. Jadi sistem kesehatan di Indonesia ini kebanyakan masih bersifat terfragmentasi, bisa dikatakan demikian, belum terstandarisasi secara penuh. Jadi berbagai macam aplikasi kesehatan yang ada di Indonesia ini masih belum mempunyai standar yang sama seperti itu ya. Jadi tantangan utamanya memang itu, jadi data interoperability dan sistem interoperability. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesiapan infrastruktur sendiri ya di Indonesia. Mungkin kalau kita bicara kesiapan di Jakarta atau di Jabodetabek atau di Jawa lah secara keseluruhan sudah bisa dikatakan mungkin cukup ready ya untuk itu. Tetapi kalau kita bicara dari Sabang sampai Merauke cakupan wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T yang terdepan, tertinggal, terluar seperti itu, maka infrastruktur ini belum merata secara keseluruhan. Nah, ini merupakan tantangan yang kita hadapi bersama. Demikian ya. Yang ketiga terkait dengan literasi digital gitu. Sama tadi halnya dengan infrastruktur, literasi digital di masyarakat kita sendiri itu juga masih belum merata begitu ya. Apalagi kalau kita bicara pasien begitu, peserta asuransi kesehatan, range usianya juga beragam ya. Nah, mungkin yang generasi muda mungkin literasi digitalnya sudah sangat bagus, tetapi mungkin kita juga mempunyai tantangan ketika kita memberikan layanan kepada generasi yang mungkin lebih senior seperti itu. Kalau tadi Ibu sebutkan kan ada tantangan, pasti ada peluangnya begitu ya. Peluangnya apa sih Bu? Nah, untuk industri ini yang memang bisa menjawab semua adanya masih kekurangan-kekurangan yang ada. Iya. Itu gimana? Nah, kalau saya sebenarnya malah lebih senang bicara tentang part yang peluang ini gitu ya. Peluang ya? Iya, karena saya dan kami meyakini di Admedika gitu ya bahwa kemajuan teknologi digital ini benar-benar membuka banyak sekali peluang gitu ya untuk kita bisa sama-sama membangun ekosistem digital kesehatan yang lebih efisien, lebih cepat, lebih berkelanjutan
lebih inklusif juga untuk seluruh masyarakat gitu. Nah, beberapa di antara peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Admedika, yang pertama kita bisa mengadopsi, dan memang saat ini Admedika sudah mengadopsi gitu ya teknologi yang terkini, di antaranya artificial intelligence atau AI, kemudian juga data analytics seperti itu untuk melakukan otomatisasi proses ya. Proses automation di dalam bagaimana kita mendeliver layanan kita kepada peserta gitu ya. Bagaimana kontak center kita juga sudah diperlengkapi dengan kemampuan itu, kemudian bagaimana kita melakukan case monitoring, mendeteksi fraudulent mungkin kalau ada ya, dan juga melakukan claim processing itu secara lebih cepat, lebih transparan dan lebih mudah seperti itu. Itu yang salah satu peluang ya. Peluang berikutnya mungkin saya juga bisa ceritakan gitu ya, Mbak Safira, bahwa Admedika dengan cukup banyak peserta yang saat ini bergabung gitu ya, dan cukup banyak panel provider kesehatan tadi mempunyai posisi yang unik gitu ya, posisi yang unik dan strategis, bisa menjadi hub, memerankan sebagai hub gitu ya, antara para payer, para asuransi, kemudian juga para peserta dan provider kesehatan. Nah, dalam hal ini mungkin saya bisa sampaikan Admedika mempunyai platform Open API begitu ya. Platform Open API yang bisa menghubungkan tadi berbagai macam ekosistem stakeholder di dalam ekosistem. Nah, itu peluang berikutnya gitu. Jadi Admedika bisa memerankan sebagai, bisa dikatakan katalisator atau enabler bagaimana ekosistem digital ini berjalan lebih efektif. Di antaranya untuk pelayanan yang lebih baik. Untuk pelayanan